Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, fokus, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Pharmapreneur dengan topik rencana strategis kewirausahaan. Objektif kita pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang rencana strategis kewirausahaan dengan topik utama yaitu keunggulan kompetitif dan juga branding. Pada keunggulan kompetitif, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang strategi generik yang diungkapkan oleh Porter, serta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan juga keunggulan kompetitif tidak berkelanjutan. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang branding, citra merek, logo, trademark, dan juga brand equity. Baik, masuk pada main topics, kita ada 4 topik pada pertemuan kali ini, yaitu strategi kewirausahaan, generic strategy oleh Porter, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan, dan yang terakhir adalah branding. Pertama, strategi kewirausahaan. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa definisi dari strategi kewirausahaan. Menurut Wheeler dan Hanger, strategi kewirausahaan adalah perencanaan kompetitif tentang bagaimana suatu perusahaan akan mencapai tujuan, visi, dan misinya. Selain itu, strategi ini akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan juga meminimalkan keterbatasan bersaing perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian, apa sih tujuan dari strategi kewirausahaan? Yang pertama, tujuan dari strategi ini adalah untuk membantu dalam memahami informasi yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang kedua, tujuan dari strategi kewirausahaan adalah untuk mengembangkan perusahaan dan memudahkan untuk mengembangkan strategi ke depannya. Kemudian yang terakhir, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan posisi bersaing dalam industri maupun pasar. Baik, masuk kepada materi yang kedua, yaitu generic strategi yang diungkapkan oleh Michael Porter. Jadi, sebenarnya untuk strategi kewirausahaan banyak sekali model-modelnya. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus terhadap bentuk strategi yang diungkapkan oleh Michael Porter. Kenapa? Karena strategi ini adalah strategic plan yang paling baku dan paling fundamental untuk membentuk sebuah rencana. Dan untuk lebih lengkapnya, strategi ini bisa dibaca atau dipahami melalui buku Competitive Advantage, karangan dari Michael Porter. Nah, dalam buku ini, dalam buku Competitive Advantage ini, Michael Porter membagi strategi generik kewirausahaannya dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah strategi diferensiasi, overall low cost leadership, dan yang terakhir adalah fokus strategik. Baik, kita masuk kepada kelompok yang pertama, yaitu adalah differentiation strategi. Differentiation strategi adalah sebuah strategi pada industri
untuk membangun persepsi pasar terhadap produk dan atau jasanya agar tampak lebih unggul dan berbeda dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Kemudian, apabila perusahaan atau kewirausahaan tersebut memilih untuk memakai differentiation strategi, maka customer atau konsumen nantinya diharapkan mampu untuk membeli dengan harga yang lebih mahal dibandingkan produk-produk lainnya dikarenakan perbedaan atau keunikan ini. Kemudian, dalam menggunakan strategi ini, perusahaan bisa menaikkan harga setinggi-tinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi di dalam waktu yang sama, perusahaan juga harus menciptakan produk yang baru dan juga berbeda, lebih unggul dibandingkan produk-produk yang lainnya. Ciri khas dari strategi ini adalah menjadi mahal atau mahal adalah suatu persepsi tersendiri bagi pembelinya. Kemudian konsumen akan malahan membeli produk tersebut karena mahal gitu ya. Kemudian tanpa ada keraguan-raguan untuk membeli produk tersebut. Contoh dari perusahaan yang menggunakan differentiation strategi adalah untuk maskapai penerbangan, kita bisa ambil dari maskapai Garuda Indonesia. Kita tahu kalau misalnya harga tiket Garuda Indonesia itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan tiket-tiket maskapai penerbangan lainnya. Tetapi konsumer Indonesia malah membeli Garuda Indonesia dikarenakan mereka memang memiliki safety yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan maskapai yang lainnya. Kemudian contoh yang kedua adalah air aqua sebagai air mineral. Kita biasanya memang kalau misalnya beli air mineral akan cenderung memilih aqua dibandingkan dengan produk yang lainnya. Selain itu, untuk contoh di kefarmasian, kita memiliki Apotika 24. Nah, Apotika 24 ini memiliki keunggulan atau diferensiasi yang beroperasi selama 24 jam, sehingga customer bisa mengakses kebutuhan kefarmasiannya tanpa batas waktu dan tanpa mengenal hari libur. Kemudian, untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada jurnal analisis strategi PTK 24 Indonesia dengan menggunakan strategic audit yang dibuat oleh Teguh Prawijaya. Baik, kita masuk kepada kelompok yang kedua, yaitu cost leadership strategi. Strategi ini adalah bentuk strategi di mana sebuah industri atau perusahaan menjual produk dan atau jasanya kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian menjual produk yang murah ini adalah dengan tujuan untuk menekan biaya produksi, biaya promosi maupun biaya riset. Bahkan jika diperlukan, perusahaannya akan copy-paste atau hanya meniru dari produk pesaingnya. Contoh dari cost leadership strategi ini untuk maskapai penerbangan kita bisa mengambil contoh yaitu AirAsia. Sedangkan untuk produk kesehatan bisa dibandingkan antara satu merek dan merek lainnya. Contohnya adalah Decolgen dengan Pokol atau Sanmol dengan Tempa. Walaupun mereka memiliki khasiat yang sama, terkadang beberapa merek memang menggunakan cost leadership strategi ini untuk untuk mengambil dari customer-nya. Selanjutnya kita masuk ke fokus strategi, yaitu bentuk
strategi kewirausahaan yang ketiga. Untuk fokus strategi ini adalah sebuah perusahaan atau industri yang menjual produk dengan cara memilih atau fokus terhadap pasar yang sempit atau niche market, yang biasanya memang diabaikan oleh pesaing-pesaing besarnya. Kemudian, tujuan dari strategi ini adalah untuk berkonsentrasi dan menghindari pesaing-pesaingnya. Jadi, untuk lebih unik gitu ya. Selanjutnya, contoh dari strategi ini kita bisa ambil dari herbal products dan bisa juga dari makanan pangan organik untuk bayi gitu. Salah satu contohnya brand yang saya ketahui adalah Nice. Jadi Nice ini memang mempromosikan produknya adalah bahan makanan organik, seluruhnya adalah organik untuk bayi. Dan ini biasanya hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang menginginkan bayinya untuk memakan makanan yang pure organik. Berikut ini adalah diagram dari generik strategis yang diungkapkan oleh Porter. Jadi, di sini kita bisa membandingkan ketiga atau keempat dari strategi yang diungkapkan oleh Porter dari sisi cost-nya atau harganya, kemudian besar marketnya, dan juga perbedaan atau keunikan dari satu strategi dengan strategi lainnya. Kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan juga keunggulan kompetitif yang tidak berkelanjutan. Baik, untuk keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah sebuah keunggulan dari suatu bisnis yang membedakan dan menjadi suatu kelebihan dari kompetitornya. Jadi, keunggulan kompetitif ini dibagi menjadi dua, yaitu sustainable dan juga non-sustainable. Untuk competitive advantage yang sustainable atau yang berkelanjutan, definisinya adalah sebuah keunggulan yang dapat dicapai melebihi kompetitornya dengan tujuan mempertahankan pelanggan. Sedangkan untuk yang non-sustainable adalah sebuah keunggulan yang bisa saja diambil alih oleh kompetitornya. Baik, masuk kepada yang keunggulan kompetitif berkelanjutan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah mengembangkan suatu rencana atau fitur yang unik sehingga memikat konsumernya. Jadi, misalnya adalah mengembangkan suatu fitur dengan manfaat yang selama ini belum ada dan dengan kemungkinan bahwa kompetitor tidak akan bisa mengembangkannya atau tidak cocok untuk dikembangkan gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi yang lebih rendah. Jadi biasanya untuk biaya produksi ini digunakan seefisiensi mungkin dengan sistem dan proses manufaktur. Salah satu contohnya adalah untuk menekan biaya produksi adalah bisa pindah ke lokasi lain yang memiliki biaya sumber daya yang lebih murah, kemudian juga dengan standar biaya hidup yang lebih rendah dengan biaya-biaya terkait dengan produksinya. Selanjutnya, untuk keunggulan kompetitif berkelanjutan, yang contoh yang lain adalah melayani pasar khusus, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, niche market, yaitu untuk mengenali sebuah peluang dan menciptakan suatu pasar khusus dan tidak ada kompetitornya. Kemudian, yang keempat atau yang keempat ya, adalah menciptakan loyalitas pelanggan, disebut juga relationship marketing. Dengan cara ini, konsumen memiliki hubungan yang cukup erat dengan produk atau produsennya. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan retailer
toko ataupun pengecer. Selanjutnya, untuk keunggulan kompetitif tidak berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa kategori atau contoh. Yang pertama adalah promosi. Untuk promosi ini adalah sebuah keunggulan kompetitif yang biasanya perusahaan akan mengiklankan produk mereka untuk mendapatkan attention dari konsumen. Salah satu contohnya adalah Alfamart dengan slogan belanja puas, harga pas, ataupun Pertamina dengan pasti pas gitu ya. Kemudian untuk promosi ini biasanya konsumen cenderung berpikir untuk satu merek atau satu produk tertentu sebelum memikirkan produk atau merek yang lainnya. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif tidak berkelanjutan adalah penempatan. Supaya bersaing, produk harus memiliki tempat di pasar. Maka semakin banyak penempatannya, maka produk tersebut bisa menjadi semakin kompetitif. Selanjutnya untuk kualitas. Kualitas bisa menjadi hal yang terbaik dari tipe yang ada. Perusahaan secara konsisten menambahkan fitur untuk meningkatkan nilai produk dan juga menghilangkan suatu fitur tertentu yang kiranya nanti tidak bisa atau tidak membawa manfaat bagi perusahaan dan juga konsumennya. Dan pada akhirnya, produk yang berkualitas terbaik akan dianggap menjadi top of the line yang akan dicari oleh konsumennya. Kemudian yang keempat, benefit of use, jadi asas kemanfaatan. Asas ini adalah suatu nilai dari produk dengan apa yang produk lakukan kepada orang atau pembelinya gitu. Jadi dengan benefit of use, para pelaku pemasaran menekankan manfaat yang membedakan produk mereka dari kompetitornya dan berharap konsumen atau calon konsumennya akan membandingkan keunggulan atau benefit of use dari produknya dengan produk yang lain. Selanjutnya harga. Kemudian untuk harga merupakan keunggulan kompetitif jika suatu produk tidak lebih mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, semua fitur produk ini juga menjadi suatu pembeda. Maka harga nantinya tidak akan lagi dikatakan sebuah keunggulan kompetitif yang utama. Karena ini untuk harga akan selalu berubah gitu ya. Kemudian ada fitur desain. Jadi desain juga menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang tidak berkelanjutan, sehingga desain ini akan mempengaruhi penampilan sebuah produk dan juga pengenalan oleh konsumennya. Kemudian, fitur desain dan perubahan itu diharuskan untuk memikat perhatian konsumen agar memiliki sebuah keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Baik, kita masuk pada branding ya. Jadi branding ini kita akan membahas, kita harus mendefinisikan dulu atau bisa mengetahui arti dari brand. Jadi menurut American Marketing Association, brand atau merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, ataupun desain yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual ataupun sekelompok penjual yang membedakannya dari barang ataupun jasa pesaingnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Nah, branding. Jadi, branding ini adalah
sekumpulan kegiatan komunikasi untuk membangun dan membesarkan sebuah merek ataupun brand. Tujuan dan fungsi dari brand ini adalah yang pertama sebagai identitas dan tanda pengenal dari brand tersebut. Kemudian brand juga menjadi sebuah alat promosi. Alat promosi yang nantinya akan menjadi sebuah reputasi dan citra dari barang dan atau jasa. Dan yang terakhir adalah tujuan dan fungsi dari brand adalah sebagai nilai dan aset dari sebuah perusahaan. Jadi, jenis merek ini ada beberapa contoh atau jenis. Ada 6 jenis. Yang pertama adalah trademark, kemudian merek jasa, merek kolektif, brand name, kemudian mark atau simbol, dan juga karakter atau trade karakter. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk jenis merek. Nah, untuk merek kolektif kita bisa mengetahui contohnya adalah cap badak, kemudian larutan cap kaki 3, kemudian cap pelang. Jadi, ini adalah merek-merek kolektif. Selanjutnya, contoh lain dari merek kolektif adalah Coca-Cola dan Big Cola. Jadi, ini merek yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian untuk brand name itu atau brand itu bisa Aqua, Windows, Apple, kemudian dan lain-lainnya. Untuk simbol atau mark biasanya adalah contohnya adalah gambar beruang pada susu beruang. Kemudian untuk trade karakter kita bisa ambil dari domainnya Indomart atau juga misalnya orang tua berjenggot yang dari KFC. Untuk merek dagang atau trademark dan merek jasa, adik-adik bisa mencoba untuk searching secara mandiri. Selanjutnya, pendaftaran merek. Jadi, apa sih fungsi dari pendaftaran merek? Yang pertama adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Kemudian, fungsi dari pendaftaran merek adalah sebagai dasar penolakan terhadap merek-merek yang lainnya yang memiliki suatu kemiripan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama. Oke, jadi ini adalah hak cipta. Jadi, hak cipta adalah sebuah hak eksklusif untuk pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil gagasan atau informasi tertentu. Nah, untuk definisi hak cipta menurut undang-undang adalah sebuah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hak cipta itu adalah merupakan salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta ini berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual seperti paten dan juga hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena fungsi dari hak cipta ini adalah bukan merubah hak monopoli, tetapi untuk mencegah orang lain untuk melakukan monopoli tersebut. Kemudian kita juga ada namanya paten. Jadi paten adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya biasanya di bidang teknologi dan juga sains ya. Dan biasanya paten ini hanya berlaku untuk beberapa waktu tertentu gitu. Kemudian dalam hak paten produk,
Jadi, bisa membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan, dan juga menjual atau menyewakan produk yang telah diberikan patennya. Selain itu, untuk perizinan produk makanan, kita bisa mendaftarkannya ke PIRT gitu. Kemudian bisa juga nantinya ke MD, kemudian Halal MUI, dan yang terakhir bisa juga Haki untuk mendaftarkan merek dan brandnya. Kita masuk kepada brand equity. Topik brand equity. Jadi di sini ada 5 materi. Yang pertama adalah pengertian brand equity, kemudian brand equity model, kemudian cara membangun brand equity, mengukur brand equity, dan juga memanage brand equity. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan fokus kepada materi 1, 2, dan 3. Nah, untuk materi 4 dan 5, adik-adik bisa membaca lebih detail di buku Marketing Management dari Kotler dan Keller, 5th edition, chapter 11. Pertama, definisi. Jadi, definisi dari brand equity adalah sebuah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan atau jasa oleh konsumen. Suatu ekuitas merek yang bisa menciptakan nilai suatu barang yang kita jual untuk produk yang sudah mempunyai kualitas dan kuantitas unggul. Kemudian, konsumen juga pastinya akan merasa puas terhadap apa yang menjadi produk dari kita sebagai industri atau perusahaan. Kemudian, selain brand equity, ada juga definisi dari brand promise. Jadi, brand promise ini adalah visi dan misi perusahaan tentang merek di masa mendatang. Untuk brand equity models, ini ada 4. Yang pertama, brand asset valuator, Aker models, brands, dan juga brand resonance. Pada pertemuan kali ini, saya akan fokus terhadap brands yang dipelopori oleh brand dynamics. Jadi, menurut brand dynamics ini untuk brand equity model itu dipengaruhi oleh dari meaningful dari sebuah produk tersebut, kemudian diferensiasinya, dan juga salient atau sebuah keunggulan yang menonjol. Kemudian, dari 3 dimensi ini akan merefleksikan kepada brand predisposition. Jadi nantinya akan ada power, premium, dan juga potensial. Dan nantinya ini akan menambah market dan akan menambah income. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa baca di bukunya Kotler. Selanjutnya, untuk membangun brand equity, ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan identifier choice, kemudian produk dan accompanying produk, dan yang terakhir adalah other association. Untuk identifier choice, biasanya ini adalah lebih kepada brand names, kemudian juga logo, simbol, karakter, ataupun slogan maupun jingle dari suatu brand. Salah satu contohnya untuk identifier choice, kita bisa ambil dari jinglenya Shopee, dan ini sangat menjadi suatu ciri khas dari trademark mereka. Kemudian yang kedua adalah produk yang bisa menjadi nilai tambah dari marketingnya. Kita tahu kalau misalnya Shopee ini sekarang akhir-akhir ini memiliki
fitur baru yaitu cash on delivery, dan ini diikuti juga oleh beberapa marketplace lainnya gitu ya. Kemudian untuk other association ini biasanya mengikuti lokasi di mana brand tersebut berada. Selanjutnya, untuk membangun brand equity, kita biasanya harus memiliki suatu nama atau nama brand yang memenuhi keenam syarat tersebut. Yang pertama adalah memorable, jadi gampang untuk diingat. Kemudian meaningful, yaitu memiliki arti yang baik. Kemudian likable, artinya bisa mudah disukai oleh banyak orang. Kemudian transferable, itu bisa tidak tergantung oleh lokasi dia berada, kemudian adaptable, dan juga protectable. Untuk salah satu contoh dari membangun brand equity, salah satu contoh mereknya yang saya bisa kasih contoh adalah merek kosmetik dari Indonesia, yaitu Mineral Botanica. Jadi, Mineral Botanica ini memang memiliki nama yang mudah untuk diingat dan memiliki makna atau arti dari produk-produk yang dimiliki oleh brand tersebut. Kemudian mudah juga disukai oleh konsumer dan juga transferable, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan mudah untuk beradaptasi. Kemudian brand Mineral Botanica juga sepertinya itu protectable juga. Baik, untuk materi mengukur brand equity dan manajemen brand equity, adik-adik bisa membaca lebih singkat atau lebih jelas pada buku Marketing Management oleh Kotler dan Keller di chapter 11. Ini adalah referensi saya pada slideshow atau materi hari ini. Yang pertama adalah buku Entrepreneurship dari Kuratko, dan yang kedua adalah buku Marketing Management dari Kotler. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.